Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Fani Nurbaiti, lalu ada Intan Weni Murtani dan Sulistiani. Di sini kami akan membahas mengenai siklus hormonal, siklus ovarium, dan siklus menstruasi. Ya, sekarang saya akan membahas mengenai grafik siklus pada siklus hormon, ovarium, dan juga uterus. Berikut gambarnya. Nah, pertama pada fase menstruasi, semua hormon reproduksi akan mengalami penurunan, yaitu hormon FSH, lalu hormon LH, hormon estrogen, dan hormon progesteron semuanya akan menurun. Nah, penurunan dari hormon-hormon ini akan memukul dinding rahim di siklus uterus ini akan menurun sehingga mengeluarkan darah, lendir, dan juga jaringan rahim lainnya yang tidak diperlukan yang biasa kita sebut darah menstruasi. Lalu lanjut ke fase praovulasi atau folikuler. Di fase ini akan ada peningkatan hormon estrogen. Nah, peningkatan hormon estrogen ini akan memicu juga peningkatan yang namanya hormon FSH. Hormon FSH ini berfungsi untuk memicu perkembangan folikel-folikel selama masa praovulasi. Lalu di saat fase ovulasi, semua hormon reproduksi akan mengalami peningkatan kecuali hormon progesteron. Nah, hormon yang meningkat di fase ovulasi yaitu ada hormon LH yang fungsinya untuk menebalkan dinding rahim, terus ada hormon FSH yang meningkat, dan juga ada hormon estrogen yang meningkat juga. Lalu terakhir di fase pasca ovulasi atau fase luteal, semua hormonnya yang meningkat adalah hormon progesteron. Hormon progesteron ini meningkat untuk menebalkan dinding rahim jika terjadi sel telur yang dibuahi, sehingga nanti rahimnya itu siap untuk menjadi tempat bagi sel telur yang telah dibuahi. Dan juga hormon estrogen juga meningkat karena hormon estrogen juga sama terlibat dalam penebalan dinding rahim. Satu lagi ada namanya hormon HCG. Nah, hormon HCG ini berfungsi untuk menjaga korpus luteum agar tetap aman. Sekian dari saya. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi, di mana pada menstruasi ini merupakan hal umum yang dialami oleh semua wanita. Kemudian menstruasi ini juga merupakan siklus yang normal setiap bulannya pada wanita yang ditandai dengan keluarnya darah dari vagina. Selama siklus menstruasi pada wanita ini, tubuh sedang mempersiapkan kehamilan saat terjadi pembuahan. Nah, jika selama siklus ini tidak terjadi pembuahan, maka lapisan dinding rahim ini akan mengalami peluruhan dan keluar bersama dengan darah dari vagina, itulah menstruasi. Kemudian umumnya siklus menstruasi juga normalnya pada wanita itu rata-rata terjadi setiap 28 hari. Namun setiap wanita itu tidak memiliki atau tidak dapat memiliki siklus menstruasi yang sama, artinya ya berbeda-beda. Nah, kebanyakan wanita yang akan mengalami menstruasi pertama itu mereka antara usia 12 sampai 14 tahun. Tapi beberapa wanita juga bisa mengalami menstruasi lebih awal ataupun lebih lambat dari waktu yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kita juga tidak dapat mengetahui kapan terjadinya menstruasi, akan tetapi kita akan merasakan gejala menstruasi beberapa hari sebelum terjadinya menstruasi. Pada siklus menstruasi ini juga terdapat beberapa fase, meskipun dialaminya secara rutin setiap bulannya oleh wanita, namun masih banyak wanita yang belum mengetahui fase-fase menstruasi. Nah, pada fase menstruasi ini terdapat dua fase, di mana yang pertama itu fase menstruasi. Fase ini juga merupakan siklus menstruasi fase pertama gitu dalam siklus menstruasi. Pada fase ini juga biasanya berlangsung dari hari pertama hingga hari kelima. Fase menstruasi ini ditandai dengan penurunan lapisan rahim dari vagina, akan tetapi tidak terjadi pembuahan pada sel telur. Umumnya perdarahan pada fase ini itu terjadi selama 3 sampai 5 hari. Namun jika terjadi hanya 2 hingga 7 hari, kondisi tersebut juga masih tergolong normal. Pada fase ini juga wanita biasanya akan merasakan nyeri akibat peluruhan kontraksi pada rahim saat terjadinya pernikahan. Kemudian fase yang kedua yaitu fase folikuler, di mana pada fase ini terjadi di hari ke-6 hingga ke-14. Pada fase ini hormon estrogen akan meningkat dan membuat lapisan rahim itu berkembang dan menebal. Pada fase folikuler ini dari hari ke-10 hingga ke-14 salah satu folikel akan menghasilkan sel telur yang meningkat. Kemudian fase selanjutnya yaitu fase ovulasi, di mana pada fase ini terjadi kira-kira pada hari ke-14.
Pada fase ovulasi ini sel telur siap untuk dibuahi oleh sperma. Hal ini juga disebabkan karena adanya peningkatan hormon lutein gitu. Kemudian sel telur yang telah dikunjungi atau akan berpindah itu ke tuba Fallopi dan menempel di dinding rahim. Nah, jika sel telur ini tidak dibuahi, maka akan melebur dalam kurun waktu 24 jam setelah terjadinya fase ovulasi. Pada fase ovulasi ini juga vagina akan mengeluarkan cairan semacam bibir dari leher rahim. Kemudian fase yang terakhir yaitu fase luteal, di mana pada fase ini berlangsung dari hari ke-15 hingga ke-28. Nah, pada fase ini sel telur yang telah menemukan ovarium akan bergerak dari tuba Fallopi ke rahim. Tingkat hormon progesteron itu akan meningkat untuk mempersiapkan lapisan rahim untuk kehamilan. Jika sel telur ini dibuahi oleh sperma dan menempel di dinding rahim, maka akan terjadi kehamilan. Sebaliknya, jika kehamilan tidak terjadi, kadar estrogen dan progesteron itu akan menurun dan menyebabkan kelurahan dan memasuki periode menstruasi. Mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Weni Murtani. Di sini saya akan menerangkan tentang siklus ovarium. Siklus ovarium itu ada 3, ada fase folikuler, ovulasi, dan fase luteal. Sedangkan siklus uterus terdiri atas fase menstruasi, proliferasi, dan sekretasi. Jadi, fase folikuler dimulai pada hari pertama menstruasi dan berakhir pada saat mengalami ovulasi. Jadi, fase ini memang bisa tumbang tindih dengan fase menstruasi. Fase folikuler dengan fase menstruasi dimulai ketika hipotalamus mengirim sinyal ke kelenjar pituitari untuk melepas hormon perangsang folikel. Yang kedua, ada fase ovulasi, di mana fase ini membuahi sel telur dilepaskan untuk siap dibuahi oleh sperma. Sel telur yang telah matang bergerak ke tuba Fallopi dan menempel di dinding rahim. Sel telur ini umumnya hanya bertahan selama 24 jam. Apabila tidak ada sperma yang masuk untuk membuahi, sel telur akan mati. Lanjut, fase ketiga, ada fase luteal, berlangsung dari hari ke-15 hingga hari ke-28. Pada fase ini, sel telur yang telah dilepas dari ovarium akan bergerak ke tuba Fallopi ke rahim. Tingkat hormon progesteron akan meningkat untuk mempersiapkan lapisan rahim untuk kehamilan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.